Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar Sobat Exo? Sudah sahur belum ini kira-kira? Atau lagi nyantai rebahan sambil ngopi? Atau sambil sudahlah. Oke, sahur. Sahur ora sahur sak karepmu. Yang penting saya sudah bangunin ya. Mungkin kata-kata ini tidak akan terdengar ya di esok hari, karena esok itu puasa terakhir dan malam ini sahur terakhir ya. Dan saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ya mungkin selama program sahur lalu buka saya bikin upload 2 kali, itu banyak melakukan kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga berterima kasih atas support Sobat Tekso semuanya yang selama ini masih loyal ya, masih setia untuk mengikuti channel Teknisi Deso. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama membawa berkah buat kita ya, amin. Oke, ini pukul 1:02. Jadi ya sebentar lagi sahur ya. Jadi saya rekaman ini jam 1 malam. Oke, banyak yang meminta ya, coba Bang Tekso berikan tutorial tentang alat servis pemula, lalu dananya berapa. Padahal saya sudah berapa tahun yang lalu sudah bikin tutorialnya. Namun mungkin Sobat Tekso yang baru bergabung tidak menyelam hingga ke dalam ya. Dan kali ini spesial untuk di sahur terakhir kita. Kita akan bahas ya, dengan budget yang minim kita bisa punya alat servis yang komplit. Itu sudah saya kalkulasi, dan hanya dengan dana 800 ribuan. Oke, are you ready? Oke, kita akan buka ya contekannya dulu, soalnya saya kalau tidak nyontek nggak tahu. Oke, budget alat teknisi pemula. Yang pertama itu power supply. Jadi power supply itu 150.000 ya. Saya ingat betul dulu tahun 2013 saya buka servisan. Ini sambil cerita ya. Saya buka servisan, saya masih punya uang 1,5 ya, 1,5 juta. Lalu saya belikan alat-alat. Lalu di saat itu juga saya itu belum ada basic untuk elektronik ya. Kita nggak usah ngomong servisan, basic elektronik itu saya tidak punya. Saya dulu kuliah bagian arsitek, kan tidak nyambung ya, tapi ya itulah kehidupan. Jadi semua itu bisa aja mungkin terjadi. Nah itu 1,5 saya modal awal ya. Kalau dulu itu power supply ini contohnya sekarang harganya 150. Dulu saya beli 275 yang merek HNK. Oke, ini 150 ya power supply. Lalu kita akan lihat rinciannya. Oke, ini power supply 150. Ini dengan budget minim ya, yang saya spesifikasikan di sini dengan budget minim. Ada yang lebih, ada yang 200, 250, tapi ini saja itu sudah cukup ya. Walaupun ini hanya 1 ampere. Dan saya hingga sekarang yang saya punya HNK itu power supply-nya itu hanya 1 ampere.
itu tidak saya permasalahkan. Yang penting kita itu punya keinginan yang kuat dan terus belajar dan berlatih, itu pasti bisa. Oke, ini power supply 150 ya. Lalu solder 31.000. Kita lihat soldernya ya. Mana ini solder? Nah, ini solder good ini yang saya pakai hingga sekarang. Yang CS31 ini hanya 31.000. Jadi ini saya rekomendasikan walaupun KW ya, tapi yang penting fungsinya, karena saya pakai hingga sekarang. Oke, itu untuk solder. Lalu blower quick 850 analog ya. Oke, kita lihat blower quick analog. Oke, harganya 450, modelnya seperti ini ya gambarnya. Ini hingga sekarang saya menggunakan blower yang model ini. Walaupun ini KW, tapi fungsinya bisa saya rasakan sangat maksimal. Jadi saya rekomendasikan ya yang awal standar lah, minimal punya seperti ini. Walaupun KW tidak masalah. Lalu setelah blower apa? Pinset 26.000. Pinset ini yang saya pilihkan yang bagus ya. Jadi 26.000 itu ada yang pinset. Di bawahnya lagi ada harga, jadi tergantung ya. Ini saya spesifikasikan yang pernah saya pakai ya. Ini 26.000. Lalu obeng 15.000 sudah bisa dapat obeng. Kita lihat. Nah, obeng ini sudah set 11, jadi ada 11 pieces. Ada obeng, ada pengait seperti ini, ada pembuka yang hemat kuku ya. Tapi saya itu tetap kuku always ya. Lalu ada pembuka ini buat iPhone ya. Nah, ini hanya 15.000. Lalu fluk biasa itu yang bening ya. Fluk biasa itu yang antek seperti ini hanya 4.500. Lalu ada fluk yang bagus 44.000. Itu fluk bagus itu biasa saya mekanik ya. Kalau sekarang udah nggak ada kayaknya cell kit ini. Setelah saya browsing ada 44.000. Ini fluk yang lumayan ya. Fluk yang bagus ini biasa saya gunakan untuk untuk nyolder, untuk nyopot IC yang kira-kira sangat fatal ya, istilahnya supaya cepat untuk kita bisa ngangkat ya, menggunakan fluk yang bagus. Tapi sekarang saya menggunakan fluk racikan sendiri. Oke, ini saya tutup. Itu fluk yang bagus. Timah gulung usahakan gunakan yang 0,2, tapi selera ya, boleh 0,2 ataupun 0,5 itu terlalu besar. Kita cari tadi mana ya, timah gulung ya. Nah, ini merek mekanik, saya biasa menggunakan seperti ini 0,2 ya, 34.000. Oke, lalu serabut aluminium. Nah, ini serabut yang buat solder ya. Solder tuh kalau susah kan biasa saya pakai serabut itu, beli saja di pasar. serabut gitu ya, buat nyuci piring itu loh. Kalau nggak ada ya ambil punya istri itu. Saat dia nyuci piring ambil tuh serabutnya. Lalu thinner A spesial. Nah, ini banyak yang tanya ya, thinner yang bagus apa? Kalau menurut saya thinner A spesial harga 30.000. Bisa cek di toko online seperti ini. Jadi penampakannya seperti ini ya, thinner A spesial. Namun jika saya ini sudah habis, pakai thinner ND bisa, yang di toko cat itu juga bisa. Oke, itu thinner. Lalu multitester digital. Nah, ini 32.800 multitester digital. Ya, ini yang sering saya gunakan.
Dulu awalnya saya beli ini dengan harga murah ya, 25.000 atau berapa ya, saya lupa. Pernah saya bikin videonya, saya sempat pesimis ya, ini mungkin gampang rusak. Tetapi kenyataannya hingga sekarang masih saya gunakan baik-baik saja. Jadi saya rekomendasikan untuk harga atau budget yang minim bisa beli ini ya. Lalu multitester analog, kita lihat. Nah, gunakan yang ini juga bisa, sembarang ya, selera. Ini budget 50.000 multitester analog. Jadi terserah, ini bisa dipilih. Atau kalau dulu saya waktu buka awal tuh hanya gunakan multitester analog ya, digital belum punya. Digital tuh paling enggak setengah tahun baru saya beli yang digital. Jadi bisa dipilih analog dulu apa digital, tapi kalau untuk awal analog dulu. Kalau mau komplit ya ini sudah dikompletin, nggak masalah. Lalu yang terakhir sikat. Nah, sikat ini gratis ya, ambil sendiri di kamar mandi. Banyak di kamar mandi. Oke, jadi sekian spesifikasi yang sudah saya sertakan ini. Listnya itu totalnya 872.300. Jadi hanya 800.000 itu sudah bisa buka servis. Tentunya dengan keyakinan, lalu mulai aja dulu. Nah, itu yang penting. Mulai aja dulu. Jadi jangan berpikir nanti gimana. Aduh Bang Tiso, kalau saya dapat servisan kan bingung. Ini kayaknya, kalau bingung ataupun ragu kan masih ada teknisi yang lain, lempar ke counter lain. Dulu saya begitu sistemnya. Untuk berapa bulan saya belum bisa menguasai, saya lempar ke counter lain. Jadi dari situ kita mulai aja dulu atau bergerak dulu, itu nanti jalan sendiri ya. Dengan metode itu kita bisa jalan sendiri. Bagaimana sih servis HP, karena kita langsung praktek di lapangan ya. Jadi hanya nggak cukup nggak nyampe 1 juta ya, kita sudah bisa siap untuk alat teknisi pemula. Nah, ini tentunya awal ya, langkah awal, dan ini pun sudah saya kategorikan komplit ya. Karena kalau dulu saya itu hanya power supply, blower, solder, lalu openg aja dulu yang beli yang 15.000 yang bundar, yang isinya matanya tuh banyak gitu. Jadi yang penting itu niat kita sebetulnya. Kalau alat ini hanya penunjang ini artinya sambil kita ada niat belajar, pasti nanti tahu, oh ini beli ini dulu lah, oh ini kurang ini dulu lah, kan begitu. Ini budget 800-an ini sudah, saya rasa sudah komplit. Namun yang ini maksudnya alat ya. Kalau alat penunjang seperti PC, komputer itu bisa sambil jalan, dipikirkan, bisa sambil kita memanage lagi. Ataupun untuk misalnya dongle, UV box, ataupun seperti ini MRTK, ini sejenis dongle. Itu nanti kalau kita mau mengawali sebuah profesi, kita itu dari proses ya. Sebuah proses itu semua dari nol, sedikit insya Allah menjadi bukit. Itu nabung ya, sedikit demi sedikit insya Allah bisa. Nah, ini saya terapkan, saya utarakan, saya sharing dari pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan ya, yang selama ini memang saya rasakan viewer saya ini kan banyak penikmat teknisi dibandingkan teknisinya, dan kemungkinan ada rasa ingin menjadi seorang teknisi ya.
Itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat ya untuk kali ini, karena tidak ada nggak ada servisan, saya pengen nyantai ya. Besok sudah hari terakhir, insya Allah besok kalau sempat live malam takbiran, kalau pasar ada takbiran ya. Oke, dan tetap semangat dan selamat santap sahur. Terima kasih atas supportnya selama ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.